Sahabat beriman, malaikat maut tergambar sebagai sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Sebab pekerjaannya adalah mencabut nyawa, menghilangkan kehidupan seseorang. Penggambaran malaikat maut yang seram itu memang tak salah. Sebab, dalam Al-Quran malaikat maut juga digambarkan menyeramkan, utamanya saat mencabut nyawa orang kafir atau pendurhaka. Namun, perlu diketahui bahwa cara malaikat maut mencabut nyawa tidaklah sama. Hal itu tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat maut mencabut nyawa secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang saleh, cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun begitu, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetaplah sangat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Sahabat yang beriman, pada video kali ini merupakan kisah yang menggambarkan malaikat maut yang penuh dengan peri kemanusiaan. Sosok malaikat maut yang mencerminkan bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kasih sayang. Ini adalah kisah malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut malakal maut sebagai sahabatnya. Masyhur diriwayatkan, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli ibadah, rajin mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang sedemikian banyak, setiap malam naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut, maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat maut. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan, dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum, ya Nabi Allah, salam malaikat maut. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat maut. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat maut. Kebetulan Nabi Idris pada saat itu sedang berpuasa dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat maut. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam menghususkan waktunya menghadap Allah sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya, dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum dan menggiurkan. Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita, pinta malaikat maut, menguji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, Maha Suci Allah, kata Nabi Idris alaihissalam, kenapa? Malaikat Israel pura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita, ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram. Malaikat maut tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris alaihissalam. Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris alaihissalam, aku malaikat maut. Jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam terkejut, hampir tak percaya, seketika tubuhnya bergetar tak berdaya ketika itu. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris alaihissalam serius. Tidak, senyum malaikat maut penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu. Jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut, beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu. Tutur Nabi Idris alaihissalam, apa itu? Katakanlah. Jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku. Pinta Nabi Idris alaihissalam. Tanpa seizin Allah, aku tak dapat melakukannya, tolak malaikat maut. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam.
Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel menangis, memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris alaihi salam kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris alaihi salam hidup kembali. Bagaimanakah rasa mati itu, Nabi Allah sahabatku? Tanya malaikat maut. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti. Jawab Nabi Idris alaihi salam. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu. Kata malaikat maut. Begitulah sepenggal kisah sakratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Lalu bagaimana jika sakratul maut itu terjadi dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakratul maut?